Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Adelina dari kelas TRPL 4D dengan NIM 2305181072. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kecerdasan buatan, mulai dari definisi kecerdasan buatan hingga peran atau pentingnya kecerdasan buatan di bidang hiburan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang memiliki kemampuan untuk meniru proses berpikir dan pengambilan keputusan layaknya seperti manusia. Dengan memanfaatkan algoritma yang rumit dan data yang cukup besar, AI dapat menganalisis pola, memprediksi hasil, dan membuat keputusan secara otomatis. Lalu ada beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui dan cukup erat kaitannya dengan AI. Yang pertama ada Natural Language Processing, yang merupakan bagian dari AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, yang memungkinkan mesin untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks atau ucapan. Yang kedua ada machine learning. Machine learning merupakan bagian dari AI yang secara otomatis membuat keputusan atau belajar dari data dan berkembang berdasarkan pengalamannya. Machine learning adalah sebuah teknologi yang menggunakan metode statistika untuk membuat komputer dapat mempelajari pola pada data. Machine learning bergantung pada algoritma yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar, belajar dari pengetahuan berdasarkan data, dan memberikan keputusan berdasarkan pengalaman yang dipelajarinya secara tepat. Yang ketiga ada deep learning. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang terinspirasi oleh struktur otak manusia dan menggunakan jaringan saraf yang kompleks dengan banyak lapisan untuk membuat mesin belajar seperti manusia. Deep learning menggunakan data-data yang lebih kompleks dalam mempelajari, mengolah, dan mengklasifikasikan data. Jadi bedanya deep learning dengan machine learning, kalau di deep learning itu membutuhkan data dengan jumlah yang lebih besar, dan deep learning juga mampu menganalisis data yang tidak terstruktur, seperti gambar, video, audio, dan sebagainya. Selanjutnya ada neural network atau jaringan neural seperti saraf tiruan, yang merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, yang terdiri dari neuron yang saling terhubung dalam lapisan-lapisan. Jaringan neural buatan membentuk inti dari teknologi kecerdasan buatan. Jaringan tersebut mencerminkan proses yang terjadi sama seperti di dalam otak manusia. Jaringan neural buatan menggunakan neuron buatan yang memproses informasi, dan setiap neuron buatan menggunakan perhitungan matematis untuk memproses informasi dan memecahkan masalah yang kompleks. Selanjutnya ada sistem pakar. Sistem pakar merupakan sistem atau program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan dalam bidang tertentu. Yang terakhir ada computer vision atau penglihatan komputer, yang merupakan bidang AI yang memungkinkan komputer dan sistem untuk mendapatkan informasi dari gambar digital, video, dan masukan visual lainnya, lalu mengambil tindakan atau membuat rekomendasi berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya peran AI di bidang hiburan. Pertama, memberikan rekomendasi atau konten sesuai dengan keinginan pengguna. Platform seperti Netflix, YouTube, dan Spotify menggunakan algoritma machine learning
untuk mempelajari perilaku dan preferensi pengguna. Berdasarkan histori tontonan, pencarian, dan interaksi pengguna dengan platform, AI mampu memberikan rekomendasi film, serial, musik, atau video sesuai dengan minat atau keinginan si pengguna. Seperti Netflix menggunakan sistem rekomendasi berbasis AI untuk mempelajari pola menonton pengguna, seperti genre apa yang sering mereka tonton, berapa lama mereka menonton konten atau film tertentu, dan kapan mereka berhenti menonton. Algoritma tersebut kemudian memprediksi konten yang mungkin disukai pengguna untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal. Contoh lain pada Spotify, algoritma AI menganalisis kebiasaan mendengarkan lagu yang kita sukai, lagu yang sering kita putar, dan playlist yang kita buat untuk memberikan rekomendasi musik yang mungkin akan kita sukai. Lalu ada juga fitur membuat playlist otomatis di Spotify hanya dengan memberikan beberapa deskripsi teks. Sama halnya seperti di YouTube, ada fitur terjemahan otomatis. Lalu AI juga membantu menyesuaikan tampilan beranda dan menampilkan thumbnail yang menarik dan menyarankan saluran yang mungkin kita sukai. Selain itu, AI juga digunakan untuk membuat naskah, puisi, musik atau lagu, dan sebagainya. Yang kedua, memproduksi konten yang berkualitas. Dalam industri film, AI digunakan untuk menciptakan animasi yang lebih realistis. Teknologi ini mampu menganalisis gerakan manusia dan mengaplikasikannya pada karakter digital, memungkinkan penciptaan animasi yang lebih hidup. Selain itu, AI juga membantu dalam menghasilkan visual effect yang rumit, misalnya dalam film-film besar seperti Avengers atau The Lion King, menggunakan visual effect CGI atau Computer Generated Imagery, yang sebagian besar didukung oleh teknologi AI yang mempermudah dan mempercepat proses produksi. Yang ketiga, virtual reality dan augmented reality. Pada virtual reality, AI membantu menciptakan dunia virtual yang dinamis dan mampu merespon interaksi pengguna secara real-time. AI digunakan untuk mengatur elemen-elemen dalam dunia virtual agar terasa lebih alami, mulai dari gerakan karakter hingga perubahan cuaca atau kondisi lingkungan. Sementara itu, dalam augmented reality, AI memungkinkan pengenalan objek di dunia nyata dan menambahkan elemen virtual yang sesuai. Teknologi ini diterapkan dalam berbagai bentuk hiburan, seperti halnya di aplikasi game Pokemon Go. Yang keempat, penggunaan AI video games. Kecerdasan buatan juga membantu mengembangkan dunia video game pada hiburan dengan menciptakan dan mengendalikan non-player karakter atau NPC yang lebih cerdas dan responsif. AI juga menyesuaikan tingkat kesulitan dalam game seperti catur dengan kemampuan seorang pemain. Selain itu, AI juga dapat bermanfaat untuk menghasilkan alur cerita yang dinamis dan dalam permainan dan menjadikan pengalaman bermain video lebih menarik. Yang terakhir, meningkatkan interaksi pengguna. AI memungkinkan interaksi yang lebih interaktif dan real-time antara pengguna dan konten. Misalnya melalui asisten virtual dan chatbot yang dapat merespon pertanyaan dan permintaan pengguna untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kepada pengguna. Selanjutnya ada kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, bahwa AI memiliki peran yang sangat penting di dunia hiburan. Mulai dari memberikan rekomendasi konten hingga pembuatan konten,
AI menciptakan pengalaman hiburan yang lebih interaktif dan berkualitas bagi pengguna. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kita sebagai mahasiswa diharapkan agar dapat mempelajari dasar-dasar AI seperti algoritma untuk memahami bagaimana cara kerja AI dan penerapannya di berbagai bidang, serta mengembangkan keterampilan dalam pemrograman, analisis data, dan penggunaan alat-alat AI untuk mengembangkan aplikasi AI yang lebih inovatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.